Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat berjumpa kembali di channel TPKK Japiter Tinambunan. Pada hari ini adalah awal bulan dalam bulan Juni dan hari lahirnya Pancasila. Dan firman Tuhan pada bulan Juni adalah diambil dari buku Yesaya pasal 40 ayat 29. Kata-kata harapan dari Allah. Dengan perikop, Allah adalah sumber kekuatan, pengharapan, dan kehidupan. Dan dalam ayat 29 pasal 40 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang letih dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Jadi boleh dikatakan akan memberikan the fire spirit, yaitu semangat yang berapi-api. Inilah perikop dalam bulan Juni yang diaturkan oleh HKBP, ya. Nah, kemudian dalam perikop hari ini, yaitu hari ke-153 tahun 2024, adalah diambil dari kitab Mazmur pasal 30 ayat 12 dengan perikopnya doa syukur dari Daud dengan ayat inti adalah sebagai berikut. Aku yang meratap telah kuubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Inilah ayat inti daripada hari ini. Nah, kemudian dalam bacaan pagi yang diambil dari surat yang pertama dari Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan 16, yaitu panggilan hidup suci. Inilah yang menjadi bacaan pagi. Nah, kemudian bacaan malam diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 11. Mengadu saudara sendiri di pengadilan. Firman Tuhan pada hari ini
adalah diambil dari buku Mazmur pasal 30 ayat 12, yaitu doa syukur. Kenapa Daud mengucapkan doa syukur? Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat, ya, apa saja penderitaan dari Daud. Daud menghadapi banyak tantangan, seperti dikejar-kejar oleh Raja Saul. Sampai berapa kali Raja Saul hendak membunuh dia. Dan sebenarnya ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul, tapi itu tidak dilakukan karena dia tidak ingin membunuh seseorang. Nah, kemudian berkonflik dengan keluarga. Kita tahu bahwa Absalom ingin mengkudeta Daud, dan ingin menjadi raja menggantikan Daud, sehingga Daud waktu itu pergi mengungsi. Nah, kita tahu Absalom bahkan dilecehkan ayahnya. Jadi setiap orang mau konsultasi kepada Daud, dia stop. Apa masalahnya? Biarlah saya menyelesaikan. Sehingga dia mengambil hati daripada masyarakat untuk mengambil kekuasaan dari Daud. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Apa yang terjadi? Absalom mati terbunuh waktu rambutnya dalam perang nyangkut di pohon, sehingga dia tergantung. Datang Joab, dibunuh. Nah, kemudian ada lagi konflik dalam diri Daud, yaitu konflik pribadi. Ini sangat mengganggu dia waktu itu, di mana waktu Daud ingin memperistri Batseba, sehingga dia berbuat melawan perintah Tuhan. Dia bahkan ingin membunuh Uria secara halus, ingin memperistri Batseba. Nah, coba kita lihat. Karena Raja Daud ingin memperistri Batseba, dibuatlah Raja Uria maju ke dalam medan perang dan di depan. Akhirnya dia mati. Nah, kemudian Batseba diambil oleh Raja Daud. Nah, kemudian pada waktu anaknya lahir dari Batseba, apa yang terjadi? Nah, jadi waktu lahir anaknya yang pertama, Nabi Nathan itu sudah memperingatkan Raja Daud. Kita lihat dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 33. Nah, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menunjukkan dosamu itu. Engkau tidak mati, tapi anakmu itu akan mati karena perbuatanmu ini. Jadi sudah diingatkan oleh Nathan. Padahal waktu itu anaknya belum sakit. Anakmu akan mati karena dosamu berzina dengan Batseba. Nah, karena kamu sudah menista Tuhan. Ini kata Nathan. Nah, sehingga pada waktu anaknya sakit, Daud puasa dan
tidak mau makan. Ya, tidak mau makan. Pokoknya dia berpuasa, sangat sayangnya kepada anaknya, dan dia ingin anaknya itu supaya hidup. Nah, dan waktu anaknya masih hidup, ya, dia berpuasa dan tidak makan. Dan waktu sakit anaknya. Nah, kemudian waktu diberitakan dan berisik-bisik pegawai-pegawainya, ya, bahwa anaknya sudah mati, Raja Daud melihat, membaca situasi. Apa dia bilang? Anak saya sudah mati, katanya. Lantas pegawai-pegawainya mengatakan, iya, sudah mati. Nah, kemudian bagaimana situasi itu pikiran Daud? Wah, dia berubah. Berubah dari tadinya dia sudah luluh hatinya, udah jatuh berpuasa dan tidak mau makan. Akhirnya dia ia mandi, ya, dan berurap. Kita lihat dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 20. Dan bertukar pakaian, dia masuk ke dalam rumah Tuhan. Dia sujud bahwa dia sudah mengaku semua perbuatannya yang tidak senonoh dengan Tuhan. Dia pergi ke rumah Tuhan dan sujud menyembah Tuhan. Nah, kemudian sesudah itu ia pulang ke rumah dan dia meminta kepada pegawai-pegawainya disiapkan makanan dan dia makan. Nah, waktu itu, ya, semua pegawai-pegawai itu malah heran apa yang terjadi pada Daud dan apa artinya ini. Pada saat anaknya sakit, dia berpuasa dan tidak makan, ya, saking sedihnya, dan juga dia tidak menampakkan muka. Tapi setelah anaknya mati, ya, dia malah bangun, mandi, dan minta makan. Nah, orang-orang pegawainya bertanya, ya, waktu hidup engkau berpuasa dan menangis, tetapi setelah mati engkau bangun dan makan. Mengapa? Nah, ini kata daripada semua pegawai. Akhirnya Daud menjawab, ya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, ya, siapa tahu Tuhan mengasihi aku sehingga anak itu tetap hidup. Nah, inilah pikiran daripada Daud, ya. Jadi dia menangis dan berpuasa mengharapkan belas kasihan Allah. Tetapi Allah tidak ada ampun. Kalau sudah diputuskan anak itu harus mati, ya mati, ya. Nah, kemudian tetapi sekarang ia sudah mati, kata Daud, ya. Nah, terus Daud bilang, mengapa harus berpuasa? Nah, jadi dia malah sudah semangatnya mulai timbul, ya. Mengapa harus berpuasa? Dan dia mengatakan, dapatkah aku mengembalikannya lagi? Nah, ini dibilang sama Daud, dapat. Bisakah aku mengembalikan dia kepada aku? Suatu hal yang tidak mungkin, ya. Maka aku yang akan pergi kepadanya, katanya. Tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Nah, itu kira-kira pernyataan daripada Raja Daud, sehingga ia
langsung memakai istilah forget it, drive on. Lupakan dan jalan terus memuji Tuhan. Kira-kira begitu pendapatnya. Bukan kita terlena dengan masalah itu, walaupun penderitaan itu memang sangat sedih ya. Anak ya meninggal. Ya. Harusnya sebenarnya sehat waktu lahir, tapi kok bisa menjadi mendadak mati. Nah, dan setelah anaknya mati, ya, Daud tetap teguh dalam imannya kepada Tuhan. Ya, walaupun anaknya sudah mati, imannya tidak akan goyah sedikit pun. Nah, meskipun cobaan dan kesedihan datang, Daud tetap memilih untuk percaya dan mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, dan dapat dibuktikan ya dengan perikop hari ini. Ya, jadi perikop hari ini, doa syukur, adalah membuktikan kalau Daud memang bisa tetap tegar. Ya. Nah, dapat dibilang, aku memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau telah menyelamatkan aku. Ya. Karena sebentar saja Tuhan marah, sedangkan kebaikannya berlangsung seumur hidup. Inilah kata-kata daripada Daud. Kalau marahnya Tuhan itu hanya sebentar, tetapi kebaikannya berlangsung seumur hidup. Ya. Dan kita mendengar waktu yang lalu ada pernyataan daripada Daud. Dikatakan begini, kemurahan dan kebajikan ada pada diriku seumur hidupku. Jadi kemurahan dan kebajikan ada pada diriku seumur hidupku. Kemudian dia bilang, sepanjang masa aku berada di rumah Tuhan. Nah, sehingga Tuhan sangat melihat ya hati daripada seseorang, jiwa daripada seseorang. Nah, sehingga setelah tadi kesedihan dialami oleh Daud, ya, akhirnya dan lahirlah Raja Salomo ya, dari istrinya Bathsheba. Nah, kita tahu bahwa ini waktu Daud masih belum memperistri Bathsheba, ya, Tuhan sudah berjanji kepada Daud, dari keturunanmu lah dan dari anak kandungmu sendiri yang menjadi menduduki tahtamu, itu Salomo. Kemudian janji yang kedua, dari keturunanmu lah menjadi raja segala raja, ya, yang berada di kota Sion sebagai kota selama-lamanya, tempat tinggal Tuhan selama-lamanya. Itulah dengan kelahiran Yesus Kristus dari keturunan Daud, generasi ke-60 dari Adam, ya, atau generasi ke-33 dari Daud. Nah, dengan demikian Tuhan kembali sayang kepada Daud, karena Daud benar-benar ya menyampaikan segala permasalahannya kepada Tuhan, apapun yang terjadi pada dirinya. Nah, itu tadi kita katakan doa syukur. Tuhan sebentar saja marah katanya. Memang pernah marah sama dia sehingga anaknya mati.
tetapi kebaikannya selama-lamanya, seumur hidup. Berarti ini terhadap manusia, ya, terhadap Daud. Nah, maka Daud mengatakan, kemurahan dan kebajikan ada pada diriku seumur hidup. Karena dia melihat kebaikan Tuhan kepada dia seumur hidup, maka dia balas dengan kemurahan dan kebajikan seumur hidup. Ada pada caranya apa? Sepanjang masa dia berada di rumah Tuhan. Nah, kemudian Daud mengatakan kepada Tuhan, kepadamu ya Tuhan, aku berseru, kepadamu aku memohon. Dengarlah ya Tuhan, dan kasihanilah aku, dan tolonglah aku. Maka itulah penjabaran daripada ayat hari ini yang diambil dalam kitab Mazmur, ya, yaitu Mazmur 30 ayat 12. Ya. Dikatakan bahwa ratapanku telah kau ubah menjadi tarian gembira. Jadi ratapan atau kesedihan itu diubah menjadi tarian gembira. Kau ambil kesedihanku dan kau penuhi aku dengan sukacita. Nah, kalau di dalam ayat bahasa Indonesia yang aslinya mengatakan bahwa aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Nah, jadi kabungku sudah kau buka, katanya. Nah, kalau orang Batak itu kalau berkabung, ya, apalagi bapak ditinggalkan oleh istri atau istri ditinggalkan oleh bapak, nah itu pakai kain tujung namanya, ya, ditutup kepalanya, ditujung dengan kain yang hitam, tidak bisa melihat. Nah, dan itu kalau sudah dibuka oleh hula-hula, maka teranglah penglihatannya. Nah, kalau di sini tadi kain kabungku telah kau buka, jadi Allah sendiri yang membuka kabungnya dan mengikatkan ikat pinggang ke dia sebagai sukacita. Itulah ayat hari ini yang bisa kita lihat dalam Mazmur pasal 30 ayat yang ke-12, ya. Mazmur 30 ayat yang ke-12. Nah, kemudian kalau kita melihat bacaan pagi, yaitu diambil dari surat Petrus yang pertama, ya, ke jemaat, yaitu pasal yang pertama 13 sampai 16. Nah, di sini adalah panggilan untuk hidup suci. Nah, jadi ini ada kaitannya. Tadi, ya, dengan berkabungnya Daud dengan penderitanya, dia menjadi ikut mengucap syukur dan hidup suci di depan Tuhan. Nah, sekarang kata Petrus adalah panggilan untuk hidup suci. Nah, kalau masalah panggilan ini, ya, panggilan Tuhan adalah bagian penting dalam keyakinan umat Kristen.
Jadi ini panggilan hidup suci, jadi panggilan Tuhan itu ya sangat berbagai macam dan sangat penting ya dalam keyakinan umat Kristen. Tuhan memanggil setiap orang dalam rencananya dengan penuh kasih dan hikmat. Jadi kalau Tuhan memanggil orang sesuai dengan rencananya, kasih dan hikmat. Nah, contoh seperti 12 murid Tuhan Yesus ya. Dari kaum nelayan, dari pemungut cukai, bukan dari raja atau kaum agama atau guru-guru agama, bukan. Yang sudah mengerti agama Yahudi yang hebat-hebat, tidak. Diambil yang nelayan, yang tidak mengerti ya. Ya maka Tuhan juga mengatakan rahasia ya kepada orang-orang yang pintar, tetapi berterus terang kepada orang-orang yang tidak berpendidikan, yang gampang. Nah, inilah dia bilang, jadi rencananya dengan penuh kasih dan hikmat. Jadi dia memilih orang ya sesuai dengan rencananya. Nah, meskipun ya seringkali kita tidak sepenuhnya memahami rencana Tuhan. Sering kita tidak memahami rencana Tuhan ya, karena di luar nalar kita dibuat Tuhan. Kadang-kadang kita sulit ya menerima ya. Nah, seperti ya orang yang berdosa ya, perempuan dibawa oleh kaum Yahudi, wah ini berdosa nih, pelacur, ini harus dibunuh sesuai dengan hukum yang diterima Musa, berzina ya. Nah, dalam hukum memang dia berdosa, tetapi apakah dia harus dibunuh? Nah, Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, ya udah, siapa sih di antara kalian yang tidak berdosa? Dia dulu melempar dia. Nah, satu pun merasa tidak seperti malaikat suci. Semua pasti berdosa karena sering berbuat. Ini daging ya. Dalam mengajak orang pun untuk membunuhnya udah berdosa. Akhirnya satu-satu pergi. Terutama yang pemimpin-pemimpin dulu, pemimpin agama dulu yang pergi. Wah, gak mau melempar, pergi. Akhirnya semuanya pergi. Setelah Yesus melihat semuanya pergi, datanglah dia kepada perempuan yang pelacur itu. Udah kemana semua mereka? Sudah pergi, Pak. Ada enggak? Oh, tidak. Sekarang udah. Mulai sekarang kau bertobat, kata Yesus. Pergi, jangan ulangi lagi perbuatan. Nah, itulah kedatangan daripada Yesus ke dunia. Dia tidak menghakimi, tetapi dia adalah membuat orang supaya baik, meninggalkan dosanya. Nah, akhirnya dosa itu jadi berbaik kembali kan. Bisa. Begitu Tuhan. Nah, itulah yang bisa kita lihat bahwa rencana Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah baik dan sempurna. Nah, jadi kemudian kalau kita lihat ya dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 1, Surat Petrus ke jemaat Korintus ya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, karena kita memiliki janji-janji, marilah kita membersihkan diri ya dari segala kotoran badani dan rohani, dan menyempurnakannya kekudusan kita adalah takut akan Allah. Nah, inilah yang ada ya saran daripada Petrus. Mari kita ya menjaga kekudusan kita, menyempurnakan ya. Artinya badani dan rohani, ada kotoran-kotoran, ada keinginan duniawi ya, yang hawa nafsu ya. Kita bersihkan dengan cara takut akan Tuhan.
Jadi panggilan untuk hidup suci dalam pandangan kekristenan adalah suatu keharusan yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, jadi tadi perikopnya panggilan untuk hidup suci adalah suatu keharusan bagi Kristen, ya, sesuai dengan Alkitab. Nah, hidup suci merupakan panggilan yang ditegaskan dalam berbagai bagian Alkitab, ya. Jadi sebagai bentuk ketaatan dan kesucian kepada Allah. Nah, bagaimana kira-kira bentuk panggilan dan kesucian tersebut kepada Allah? Dikatakan oleh Petrus, maka kita harus, ya, menyediakan dosa. Artinya jangan lagi melakukan dosa. Kita harus menghilangkan dosa, ya. Kemudian menjauhkan diri dari godaan duniawi, karena dunia ini maunya banyak, ya, tapi banyak yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka dikatakan menjauhkan diri dari godaan duniawi. Kemudian melibatkan, ya, keteladanan, doa, ya, dan membaca Alkitab setiap hari secara teratur. Itulah kalau kita mau hidup suci. Nah, kemudian, ya, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang suci. Inilah syarat-syarat untuk menjadi hidup suci, ya. Nah, kemudian dalam perikop ini pesan Petrus, ya, surat pertama, hendaklah kalian siap siaga. Artinya waspada, ya, dan berharaplah sepenuhnya, ya, kepada apa yang akan diberikan kepadamu waktu Yesus Kristus datang kembali. Jadi artinya menunggu kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, supaya kita waspada dan siap dan berharap berkat, ya, dan yang akan diberikan kepadamu. Jadi berkat yang akan diberikan kepada kita setelah Yesus datang kembali, nah, itu kita harus siap menerimanya. Itu kata. Nah, kemudian taatlah kepada Allah dan jangan hidup menurut keinginan daging yang dahulu, ya. Jadi keinginan daging yang dahulu, ya, sebelum mengenal Allah, ya. Banyak kita menyembah berhala, itu keinginan daging dahulu sebelum mengenal Allah. Tapi setelah mengenal Allah, hilangkan. Nah, kemudian terakhir, hendaklah kalian suci dalam segala hal sama seperti Allah. Nah, dalam Alkitab tertulis, hendaklah kamu suci sebab Allah suci. Karena kita diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambarnya. Tentu harus sama seperti Allah yang hidup suci, dan juga kita memenuhi syarat-syarat untuk hidup suci. Itulah dalam bacaan pagi. Sekarang kita lihat bacaan malam, ya, yaitu 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11. Nah, ini ada istilah mengadu saudara-saudara di pengadilan. Jadi ini kaitannya dengan pengadilan, ya. Nah, pengadilan di hadapan saudara seiman seringkali menjadi situasi yang sulit dan membingungkan.
Kadang-kadang kita bingung, sudah saudara seiman ya ke pengadilan, itu kadang-kadang sulit dan membingungkan. Nah, dalam kasus ini penting untuk mengingat agar Alkitab yang menekankan pentingnya kebaikan. Jadi kita dalam kasus ini pokok utama adalah adanya kebaikan, kasih, dan pengampunan. Jadi 3 yang harus kita penuhi kalau kita berperkara, yaitu kebaikan, kasih, dan pengampunan. Nah, meskipun pengadilan ya dapat diperlukan dalam keadaan tertentu, ya. Jadi walaupun pengadilan dapat dibutuhkan dalam keadaan tertentu, nah, sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk menjalani hidup dalam damai dan kesatuan. Ini tetap disarankan. Nah, kalau kita dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 4 mengatakan bahwa mengajarkan bahwa Tuhan akan menengahi perselisihan dan mengubah senjata menjadi alat pertanian. Nah, hal ini diingatkan kita untuk mencari damai, ya, dan kebaikan dalam setiap situasi, bahkan di tengah konflik. Jadi sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk meniru kasih dan pengampunannya dalam menghadapi konflik. Jadi sebagai umat Tuhan, kita harus meniru ya kasih dan pengampunannya. Nah, seperti dalam Alkitab Yesaya pasal 2 ayat 4 dikatakan ya, dan bangsa-bangsa tidak akan berperang lagi, mereka tidak akan diajari lagi berperang. Nah, ini merupakan himbauan dalam kitab para nabi, dalam kitab Nabi Yesaya ya. Nah, kemudian dalam perikop ini ya, Paulus bicara, mengapa ada di antara kalian yang berani ya pergi kepada hakim yang tidak mengenal Allah untuk mengadukan saudara seiman ya, kalau ia bersengketa. Jadi ini diingatkan oleh Paulus ya. Mengapa kalian pergi membawa persoalanmu ya kepada orang yang tidak mengenal Allah? Ya, ya ini bisa pilih kasih dan bisa bumerang, bisa yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Bagaimana selera? Karena dia tidak mengenal Allah. Tapi kalau kalian katanya pergi kepada sama orang Kristen yang mengenal Allah, terhormat dalam jemaat, ini akan bisa lain hasilnya. Ini kata-kata Paulus. Nah, kemudian mengapa tidak umat Allah yang menyelesaikan perkara ini? Dan mengapa kalian biarkan orang lain, bukan umat Allah? Nah, jadi sahabat Paulus, biarkanlah ya. Kalau saudara seiman ya, biarlah saudara kita seiman juga yang mengenal Allah, yang bisa mengerti dalam perdamaian itu. Nah, maka Tuhan Yesus selalu mengatakan bahwa apabila kamu bersengketa dengan seseorang, sebelum sampai kepada pengadilan, berdamailah di tengah jalan, supaya semua berakhir dengan damai. Ya, sebab kalau sudah di pengadilan, ini kita tahu, apalagi yang mengadili itu tidak mengenal Tuhan, ya, bisa semuanya. Nah, kemudian tentu di antara saudara ada orang lain yang bijaksana, sesama seiman, sama-sama Kristen. Nah, pasti ada orang yang bijaksana dalam suatu kumpulan ya, yang saudara seiman. Nah, bila seorang Kristen pergi ke orang bukan Kristen untuk mengadukan perkaranya,
terhadap seorang Kristen, maka ini bisa menjadi bumerang. Nah, saran daripada Paulus, sebaiknya kalian sudah menjadi milik Allah yang khusus, katanya. Maka kita wajib untuk mencari damai dan kebaikan, ya, dalam setiap situasi, walaupun di tengah konflik, ya. Jadi sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk meniru kasih dan pengampunannya dalam menghadapi perilaku, perkara, atau konflik yang terjadi. Inilah saran daripada Petrus. Jadi kalau kita berkonflik, sudahlah, carilah orang yang mengerti dan paham benar tentang Allah. Sebab kedamaian, keadilan, kasih, dan pengampunan akan dapat kita miliki. Nah, itulah bacaan firman Tuhan pada hari ini yang diawali tadi, yang pertama, yaitu bahwa aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Artinya, kesedihan-kesedihan sudah berubah menjadi kegembiraan karena Daud selalu setia kepada Tuhan. Nah, kemudian dalam bacaan pagi tadi bahwa hidup suci, panggilan untuk hidup suci, selalu kita bersama dengan Tuhan. Nah, kemudian perikop yang ketiga dikatakan bahwa mengadu saudara-saudara di pengadilan sebaiknya, ya, seiman dan taat kepada Tuhan, itulah yang kita pilih untuk menyelesaikan segala permasalahan kita. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga apa yang kita sampaikan, baik dalam ayat hari ini juga ayat bulanan hari ini, ya, yang memberikan semangat kepada kita, ya, bahwa dikatakan sumber kekuatan adalah Allah, ya, dan pengharapan, ya, dan kehidupan yang kekal. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga bisa membuat kita semakin memahami firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan semakin kita yakini dan ditegakkan. Amin. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share.